Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan gue Clio. Gue merupakan YouTuber baru dan gue baru pertama kali upload video diri gue di YouTube. Gue agak canggung karena ini merupakan pengalaman pertama gue di dunia YouTube. Jadi harap maklumin aja ya. Jujur gue canggung tapi gue berusaha serileks mungkin. Jadi mohon dukungannya untuk like, subscribe, comment, and share video ini. Oke, kali ini gue akan membahas salah satu cerita yang menurut gue cerita ini sangat langka, menarik, dan keajaiban dari Tuhan. Apa itu ceritanya? Langsung aja tanpa perlu basa-basi panjang lebar. Let's go to the story. Pada tanggal 20 Desember tahun 1980, di malam hari pada saat lagi musim salju, seorang gadis yang bernama Jane Hilliard berusia 19 tahun, setelah berkumpul dengan teman-temannya, si Jane ini langsung bergegas pulang dengan mengendarai mobilnya. Dia memilih jalan melewati pegunungan agar lebih cepat sampai di rumahnya yang berada di Minnesota, Amerika Serikat. Karena kondisi jalan yang licin, mobil yang dikendarai oleh Jane berbelok arah dan jatuh ke parit. Dia berusaha mengeluarkan mobilnya dari parit namun gagal. Saat itu dia berpikir, apa gue ini standby di tempat sambil nunggu pengendara lain yang lewat dan meminta bantuan, atau gue jalan menuju rumah temen gue yang hanya berjarak 3 km dari lokasi si Jane ini. Dia bingung, dilema. Akhirnya si Jane memutuskan memilih jalan kaki ke rumah temennya yang berjarak 3 km dari lokasi si Jane. Di tengah cuaca yang sangat dingin, si Jane terus berjalan menuju rumah temannya dengan suhu yang ekstrim tersebut, minus 25 derajat Celcius. Itu dingin banget, ditambah diterpa angin salju yang kencang. Jane hanya memakai sweater yang tipis, celana jeans, sepatu boots, udah gitu aja. Dia tidak ada perlindungan seperti shawl, jaket yang tebal, atau penutup kuping agar dia hangat. Namun dia tidak membawa perlengkapan untuk melindungi dirinya tersebut. Dengan outfit yang dia kenakan tersebut, tentu saja membuat si Jane ini kedinginan menggigil. Ya jelas kedinginan, karena bayangin guys, minus 25 derajat itu dinginnya udah kayak apa. Namun si Jane ini pantang menyerah, dia terus berjalan menuju arah rumah temannya yang berjarak 3 km dari lokasi si Jane ini. Si Jane tidak tahu resiko apa yang akan dihadapi oleh dirinya. Sedikit demi sedikit, suhu dingin ini menyedot suhu panas yang ada di dalam tubuh Jane ini. Bisa mengakibatkan hipotermia yang sangat berbahaya bagi manusia. Karena lagi musim salju yang ekstrim, ditambah angin yang kencang dan jalanan yang licin pula, membuat si Jane ini kesulitan berjalan sampai memakan waktu 1 jaman lebih. Akhirnya pada pukul 1 malam, lebih tepatnya 01.00, si Jane ini sudah melihat rumah temannya ini. Namun kondisi si Jane ini makin buruk. Hanya kurang dari 15 langkah, si Jane ini tiba-tiba mengalami kakinya lemas dan pandangan menjadi kabur, lalu dia terjatuh dan pingsan, tidak sadarkan diri. Pada keesokan harinya, saat berangkat bekerja, betapa kagetnya Willie Nelson
melihat tubuh si Jane sudah tergeletak di jalanan yang berada di depan rumahnya tersebut. Kondisi Jane saat itu tergeletak dengan mata yang terbuka dan wajah yang sangat pucat seperti mayat. Sekilas kayak manekin ya guys, kalian bisa lihat sendiri di sini. Saat itu Nelson mengira Jane telah meninggal, tidak bisa ditolong lagi. Namun Nelson saat mendekati wajah si Jane, Nelson melihat ada gelembung yang keluar dari hidungnya si Jane. Itu tandanya si Jane masih bisa tertolong. Lalu si Nelson ini langsung bergegas menuju rumah sakit terdekatnya yang berjarak 10 menitan dari rumah si Nelson. Setelah tiba di rumah sakit, betapa kagetnya pihak rumah sakit melihat tubuh si Jane yang telah membeku ini. Si Jane telah membeku selama 6 jam dan menurut pihak medis, si Jane hidupnya diperkirakan tidak lama lagi. Bahkan guys, jarum suntik pun patah karena daging si Jane ini udah keras, layaknya daging yang ada di freezer. Selain itu, pupil mata si Jane ini tidak bergerak dan hampir seluruh organ si Jane ini tidak berfungsi karena membeku. Tapi detak jantung Jane ini masih ada walaupun sangat-sangat lemah. Hanya dalam 1 menit ya, dalam 1 menit hanya 8 kali berdetak jantungnya si Jane. Pihak medis sebisa mungkin membantu dengan menghangatkan tubuh si Jane dengan bantal pemanas, dan mereka menelepon pastor untuk didoakan agar si Jane ini selamat, dan siapa tahu ada mukjizat gitu kan, si Jane ini hidup kembali. Karena di era tahun 80-an, alat-alat medis itu tidak secanggih seperti sekarang guys. Beberapa jam kemudian, lebih tepatnya siang hari, Jane terbangun, namun kejang-kejang. Dan terdengar suara dari si Jane, yang merupakan ini pertanda bahwa ada kemajuan dan ada harapan untuk diselamatkan. Pihak medis yakin Jane bisa diselamatkan. Hingga hari ketiga, si Jane ini sudah ada kemajuan lagi. Dia bisa menggerakkan kakinya yang tadinya membeku, sekarang sudah bisa digerakkan seperti dulu lagi. Hal ini merupakan sebuah keajaiban dari Tuhan, dan beberapa minggu setelah perawatan, si Jane mengalami sembuh total, kembali pulih, dan bisa menjalankan hidup normal. Tidak ada efek sampingnya. Itu yang merupakan sebuah keajaiban Tuhan. Hanya orang-orang beruntung saja yang bisa seperti Jane selamat dari kondisi hipotermia dan pembekuan. Setelah pulih dan hidup seperti orang normal, si Jane bercerita hal yang dia ingat sebelum dia pingsan. Dia melihat rumah temannya tersebut dan kaki dia tiba-tiba lemas, terjatuh. Lalu pandangan dia menjadi kabur dan dia tidak sadar lagi, tidak ingat lagi. Dan si Jane ini tiba-tiba bangun udah ada di rumah sakit gitu guys. Wow gitu. Wow. Ini merupakan kisah yang langka, kejadian yang langka, dan keajaiban dari Tuhan. Jane termasuk orang-orang yang beruntung. Hebatnya si Jane ini, dia tidak merasakan efek samping selama pembekuan itu guys. Ya dia kayak abis bangun tidur, udah gitu. Normal kembali. Nggak ada penyumbatan darah atau hal semacamnya, itu nggak ada. Dia benar-benar full, pulih, 100% pulih kembali normal. Hebat banget. Kekuatan Tuhan hebat banget. Ini merupakan mukjizat. Bagi si Jane. Oke, dengan cerita gue kali ini, semoga kalian senang. Dan please banget untuk
subscribe, like, comment, and share video ini. Please, please, please. Please banget guys, please. Agar gue rajin upload terus video-video dan cerita-cerita yang menurut gue itu menarik, unik, dan wow gitu. Oke guys, terima kasih and bye.